Selamat datang, ini dia Hampir Kiamat, kilas balik tahun 2020 bersama gua Willy Winarko. Hari ini ada tamu kita, Dr. Tirta. Suara emang kritis tapi kasih solusi, Pak. Anda boleh bacot tapi berilmu, tapi kalau ada bacot gak ada ilmunya, wah saya nggak mau, Pak, kalau kayak gitu. Oke, selamat datang teman-teman. Sekarang barengan sama Willy Winarko. Dan ini dia podcast Hampir Kiamat 2020, disentil dikit lagi masuk kiamat ya. Dan salah satu orang di tahun 2020 yang mungkin sangat vokal banget di sosial media, kita punya Dr. Tirta di sini. Selamat malam, pagi, sore, halo. Yoi, selamat malam. Waduh, langsung ngegas nih. Astagfirullah. Oke, Dok, apa kabar nih Dok hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik. Baik ya. Pengen nanya-nanya dikit sih Dok tentang 2020. Dari kemarin Nggak kita boleh. udah... nggak boleh, kenapa? Loh, kok ngegas? Oh, salah. Oh, salah. Boleh. Gimana? Oke. Jadi Dok, gue pengen nanya sebenarnya 2020 nih banyak ngubah hidup orang. Dari bisnisnya hancur atau mungkin bisnisnya jadi meledak. Kalau buat Dr. Tirta, yang ngubah hidup Dr. Tirta tahun 2020 tuh apa sih? Toko saya tutup 7, Pak. 7 banget nih. Susan Care ya? Susan Care tutup 7 tapi tambah 15. Tapi itu di luar agenda. Harusnya agenda pertama dari bisnis, agenda harusnya sebulan tuh buka 2. Oke. Tutup 7, buka 15. Kerugian lumayan banyak, omset turun 40%, tapi alhamdulillah nggak sampai kita memecat lah. Dan PHK dikarenakan kita financial plan bagus lah, cuma ada penyesuaian fee lah. Tapi rata-rata karyawan ngerti kan, dikarenakan kan Maret, April, Mei kita patuh PSBB, Pak, di beberapa daerah di Indonesia. Betul. Itu yang pertama. Terus kalau perubahan yang kedua adalah soal brand lokal. Teman-teman saya tuh ada yang remuk, terutama dari daerah Jogja sama Bali, Pak. Jadi kalau Bali, teman-teman saya, makanya saya sering review brand lokal dari Bali itu ada beberapa hari ini karena mereka omsetnya hancur karena orang nggak ada yang beli brand lokal di sana. Kenapa orang nggak ada yang beli brand lokal di sana? Ya karena mereka nggak ada pemasukan, kan pemasukan biasa dari pariwisata. Terus yang ketiga, event saya batal 8. Gak ada yang bisa jalan kecuali Soul Vacation doang di Jogja di September pas pandemi. Itu pun gak ada sponsor, jadi uang saya pribadi. Sehingga ya harus sesuai protokol dan ada adaptasi baik banget, harus edukasi. Berikutnya ya saya lebih sibuk di kesehatan. Biasanya saya 50-50, 2019 lebih sibuk di bisnis, tapi untuk 2020 saya lebih sering keliling kota, ketemu orang hampir belasan ribu orang. Dari Maret sampai Desember ketemu di 17 kota, punya relawan ketemu hampir 1000-an orang, dan ketemu orang tuh belasan ribu kalau orang yang diedukasi. Terus total kita sih, saya sama kawan-kawan udah donasi total 45 ton APD ke 380 vaskes, udah membagikan hampir ratusan ribu paket makanan dengan hashtag Razia Protapar di belasan kota di Indonesia, Pak. Saya lebih lihatnya memang ada musibah, Pak. Kawan saya meninggal ada 3, Pak. Guru saya meninggal ada 1, Prof. Iwan almarhum. Tapi di sini kita melihat ada kemanusiaan dan kita melihat ada kerjasama, dan saya mengenal kawan baru di lapangan, Pak. Kalau tadi kayaknya banyak hal negatifnya, ada juga hal positifnya. Kalau ada satu hal yang ngebikin Dr. Tirta senyum di tahun 2020 itu apa? Ketika saya lihat orang lain senyum, Pak. Saya lihat orang lain tuh, saya melayani telemedicine tuh tiap hari WhatsApp 5 pasien, Pak. Mengenai saya OTG, kayak gimana bisa sembuh. Dok, saya di Bandung butuh rumah sakit, saya cariin. Jadi, terus kedua, saya memberikan makanan, orang balas senyum. Saya kemarin ngasih beasiswa full ke orang namanya Gilang, karena nggak bisa kayak kehilangan bapak. Jadi, mereka balas saya senyum, Pak. Jadi, saya tersenyum ketika melihat orang lain tersenyum, Pak. Itu adalah kebaikan yang nggak bisa dinilai pakai uang. Dan di situ saya melihat semakin banyak orang tersenyum, dan membuat orang tersenyum itu nggak harus jadi pejabat, Pak. Karena malah kemarin mensosnya korup. Kan katanya nggak harus jadi pejabat, tapi Dr. Tirta ini adalah calon presiden tahun 2024, dan salah satu rival saya juga nih nanti tahun 2024. Iya, Pak. Saya yakin menang 100%, Pak. Malah yang nyoblos kayak 1000 orang. 100%, Pak. Kayaknya dari luar negeri juga non-Indonesia nyoblos saya, Pak. Karena saya memberi bukti, tidak janji, Pak. Partai saya merah, Pak. Simbolnya Ninja Express. Oh iya. Partai pendukung kedua saya hijau, Pak. Simbolnya burung, Tokopedia. Waduh. Ini berarti ketiga saya simbolnya sepatu hitam, Pak. Apa tuh? Wah. Ini berarti Dr. Tirta masuk ke PCN ya, Partai Cuan Nasional ya. Amazing. PCNO, Partai Cuan Nasional Oportunis.
Dokter Tirta kayak nggak punya takut gitu. Kayaknya berani banget. Tapi sebenarnya ada nggak sih yang ditakutin sama Dokter Tirta? Saya takut pada satu, pada Allah SWT, kedua sama orang tua, ketiga sama anak saya sendiri. Jadi saya jujur tuh kalau bentuknya manusia, selama kita pegang prinsip saya nggak takut, Pak. Itu kan alasan saya, Tirta kamu bersuara orang takut, Pak. Aku ngerasa kritikanku bener nggak? Ya bener sih. Aku ngasih solusi nggak? Ngasih sih. Ya udah, kenapa harus takut? Kalau kita merasa kita benar, kita kritis, tapi kita takut, nah, negara ini mau kemana, Pak? Ibarat kita punya supir, kita naik bis besar, supirnya ngantuk mau masuk jurang. Sebagai seorang penumpang yang baik, kita ngingetin toh, Pak. Betul. Dengan keras, woi bangun, masuk jurang. Lah masa orang mau ngingetin masuk jurang kan bener, tapi dengan keras masa dilempar, kamu salah, kamu ngingetin saya, WITE kamu, kan nggak bisa. Kalau semua penumpang cuek satu sama lain, negara ini mau kemana, Pak? Emang dari dulu kan emang seperti itu. Jadi saya selalu, kan saya ngisi seminar udah 700 kalian, Pak. 40 online, sisanya dulu offline dari 2014. Saya selalu bilang ke mahasiswa dan peserta seminar, saya nggak jual buku, tapi saya selalu bilang, selama lu masih muda, lu tuh punya kelebihan nyali, bos. Anda semua tuh punya kelebihan nyali dan nekat. Gunakan emang selama Anda merasa benar, ya lakukan dan vokal lah, nggak apa-apa. Tidak harus menunggu kamu pejabat harus untuk bersuara. Tapi anehnya, semakin kita punya medsos, kita tuh bersuara di medsos boleh, ya kan? Ada batasannya, ada U-nya yang emang kita ambigu banget itu, UU ITE. Cuman kita harus narasinya jelas. Jangan kita kritik tapi kita nggak ada ilmunya. Kita kritik harus baca dulu, Pak. Saya kalau kritik, saya baca dulu perlahan. Apa ininya, goalnya apa, delivery message-nya apa gitu. Seneng aja sih, Pak, kalau yang sekarang emang narasinya saya bersuara emang kritis tapi kasih solusi, Pak. Oke, kritis tapi kasih solusi, ini penting nih. Kenapa Dokter Tirta ngegas sih? Karena itu faktor dari kecil, Pak. Jadi saya itu emang dididik dengan lumayan keras dengan bapak ibu saya. Dan bapak saya itu kan seorang petani ya, Pak ya. Petani di Boyolali, Sambi Boyolali. Dan ibu saya itu karyawan bank yang sarjana yang pertanian, akhirnya jadi karyawan bank karena nggak ada duit. Nah saya tuh karena saya perkawinan beda ras, beda agama, saya di tragedi 98 Solo tuh kena dampak, Pak. Kantor ibu saya dibakar, Pak. Di situ saya kena bullying dari teman-teman karena kalau saya kan muka Cina ya, Pak, tapi mental saya ada separuh Jawa juga. Saya di lingkungan orang Jawa di ras karena Cina, saya di lingkungan orang Cina dituduh, wah, karena bakar-bakaran orang pribumi Jawa gitu, Pak. Jadi saya akhirnya di sekolah dari kelas 2 SD itu kena kasus BK karena BK karena saya mukulin yang bully saya terus, Pak. Nah, dari situ cuma temper ngegas saya. Iya, sampai sekarang. Saya selamat karena akademis. Jadi karena saya SD, SMP, SMA itu beasiswa Olimpiade Sains tuh di SMA 4 kali, kimia, fisika, matematika, biologi. SMP saya juga beasiswa UAN nomor 1 Surakarta, dan saya juga di SD siswa teladan nomor 3. Jadi saya ini selamat karena akademis, tapi attitude buruk. Ngegas saya dari situ, Pak. Emang saya makanya kayak gitu. Ya dari awalnya memang ini biasa aja, cuman sekarang ada kamera di depan muka, ya akhirnya ya keluar aja gitu. Jadi banyak yang komen gitu kan. Iya, emang aslinya kayak gini, emang di luar ya gitu kan, Bos. Aduh. Tim Susankar, dan itu ada ke bawah. Pegawai Susankar tuh 50% emang orang nggak sekolah, ex anak jalanan, dan 3 diantaranya napi, Pak. Ini aspri saya juga mantan napi. Akhirnya saya ketemu satu circle dan emang kita maju bareng gitu. Dan emang saya seperti ini, emang kalau ditanya di toko kayak gini ya, Pak Tirta emang kayak gitu. Gue ngerasa kayak apa yang diomongin Dokter Tirta itu banyak yang ngomongin juga gitu sebenarnya. Tapi mungkin caranya Dokter Tirta itu agak berbeda. Nah, jadi gue masuk nih ke pertanyaan. Cara ngomong itu kayaknya lebih penting daripada isinya. Menurut lo setuju atau enggak? Lebih penting isi sih, Pak. Lebih penting isinya ya? Dua-duanya penting sih, Pak. Maksudnya kalau isinya nggak enak, isinya nggak bermanfaat, tapi cara ngomong baik, saya juga males juga kalau kayak gitu. Saya langsung jujur ngomong nggak tanpa skrip. Emang dari dulu saya suka presentasi lah dari SD emang kayak gitu. Makanya siswa teladan nomor 3. Iya, sedap. Bom, sedap. Betul. Yes. Kalau orang bilang. Dan jadi kalau orang bilang tuh emang saya selalu berbicara kalau ada poinnya dulu. Goal poinnya apa sih, delivery message-nya gitu. Ya kalau nggak ada delivery message-nya, kalau ngidol nggak jelas ya males, Pak. Ya kita boleh bacot tapi berilmu. Itu bacot tapi berilmu, mantap. Boleh, Anda boleh bacot tapi berilmu. Tapi kalau ada bacot gak ada ilmunya, wah saya nggak mau, Pak, kalau kayak gitu. Kita ngelihat ke beberapa berita-berita yang terjadi di tahun 2020. Yang paling keinget sama Dokter Tirta tuh apa? Jelas Holy Wing, Pak, kegoreng aku di sana. We should call the fire department.
Kegoreng. Holy Week ya bener ya. Itu pertama kali aku diajarkan untuk bahwa tidak ada manusia perfect. Pada waktu Holy Week aku tanggal 8 Juni 2020, aku itu dikirim Pak. Saya tuh benar dikirim ada SK-nya, surat tugas untuk edukasi restoran. Itu izinnya restoran agar sesuai dengan adat resik kehidupan baru. Bodohnya saya diajak foto orang, mau adminnya mungkin lagi kobak apa gimana, diupload Dokter Tirta aja kesini kamu kapan. Wah itu dibully senegara 7 hari 7 malam Pak. Dan saya bilang, suatu saat akhir tahun kamu akan melakukan apa yang saya lakukan. Bener semua. Aduh. Tapi itu dan emang. Setelah itu saya mengundurkan diri dari Satgas. Gara-gara Holy Week saya mengundurkan diri dari Satgas COVID. Malah sekarang saya lebih independen. Karena di bulan November kemarin Satgasnya malah buat turnamen Mobile Legends. Untung saya udah resign Pak. Terus yang ketiga, si Holy Week akhirnya malah minta maaf ke saya. Karena adminnya ditegur keras, minta maaf malah ngasih kolaborasi aparel brand lokal. Terus keempat, akhirnya semua orang melakukan apa yang saya lakukan di bulan Desember. Aduh. Iya karena bener Dokter Tirta tuh ya sebenarnya adalah sebagian anak muda yang ada di Indonesia. Kita tuh bukan orang perfect. Ternyata jaga jarak emang sulit dilakukan di Indonesia. Kita kan orang basisnya komunal ya, bukan komunis. Iya betul. Komunal tuh suka bersama-sama, bergerombol. Nah ternyata sekarang semua orang bergerombol, ya kan? Nah, saya nggak munafik. Iya, ya betul. Ya itu ya kita lakukan gitu. Memang kita sukanya adalah ngumpul. Salah satu. Nah sekarang malah pilkada hari ini. Nah, aduh. Masa tak goreng semua itu. Nah, makanya kan saya bilang. Akhirnya saya merasakan, saya diajarkan, saya bertemu dengan teman-teman stand up yang nyeramai saya tuh tretan Muslim sama Coki. Ya wajar lu digoreng. Apa yang lu lakukan tuh akan ngebuat lu tidak disukai dan ada yang suka. Itu yang lu itu. Dan akhirnya ketika lu buat kesalahan, yang benci lu akan ngegoreng lu. Tapi ya that's life man, resiko. Ya udah. Jadi dari situ malah saya berusaha untuk ya ini cuma media sosial. Ketemu juga ujung-ujungnya fine aja ngobrol. Wah muncul Pak. Iya. Jadi pada akhirnya ya udah ini di medsos, yang ada di medsos kayaknya kayak 99,9% kayaknya nggak akan translate ke dunia nyata gitu kan, komen-komennya orang-orang yang aku ingat banget itu kejadian itu Mas Willy. Dan kayak menurutku itu membuat aku belajar ternyata medsos tuh sebanyak apapun followermu tuh, real life-mu tuh ternyata emang temenmu. Teman sejatimu tuh ternyata nggak ada yang goreng. Teman saya sekira saya tuh tidak ada yang goreng saya. Malah aku ngerti kamu kena goreng gitu. Ya akhirnya ternyata tidak pengaruh 7 hari dan hidup kembali normal Pak. Ya emang Tirta Holy Week akhirnya semua orang kesana juga. Iya. Akhirnya malah semua orang juga butuh hiburan ya. Ini kan kembali lagi, saya cerminan orang yang emang punya kesalahan, ngaku salah, goreng. Ya ujung-ujungnya adalah refleksi dan akhirnya semua orang yang lakuin juga. Tapi yang paling saya ingat ya ketika saya bagi-bagi APD 45 ton ke 360 vaskes dan razia perut lapar itu saya masih ingat banget. Ternyata masih banyak orang baik di Indonesia tapi tak viral. Betul. Ya mungkin ya itu salah satu cara Dokter Tirta juga untuk membuktikan gitu ya bahwa kita bukan cuma di sosmed tapi ada di dunia nyata juga. 2021 bakal kayak gimana nih Dok kalau menurut Dokter Tirta? Sama kayak 2020 Pak. Season 2 gitu 2020-nya. Season 2, ini drama masih berlanjut ini. Cuman ada cumannya. Mungkin kita sudah ada vaksin, terus kita udah kayak mulai nggak aware, terus event-event udah mulai jalan kayaknya. Oke, event berarti jalan di tahun 2021 ya? Kemungkinan besar jalan Pak. Kalau ngomongin tentang COVID juga, banyak yang bilang kayak mereka nggak mau pakai vaksin. Menurut Dokter Tirta kayak gimana tuh? Ya itu PR pemerintah untuk edukasi Pak. Wajar kayak gitu karena emang keamanannya masih diproses. Bayar Pak, yang gratis bayar, itu harus dijelaskan pemerintah. Kalau gratis ya nggak apa-apa. Kalau sampai udah diwajibkan disuruh bayar mau emang. Ini PR-nya pemerintah untuk edukasi. Edukasinya berarti harus ditambah lagi dan kita bakal lihat aja nih ya tahun 2021. Tapi harusnya sih bakal banyak yang lebih baik ya tahun 2021 ya. Benar nggak sih? Fasilitas kesehatan kita akan lebih banyak, orang akan lebih menjaga kebersihan dan kesehatan, terus protokol event kita akan lebih bagus dan kemungkinan UMKM lebih dilirik Pak. Dan ada satu lagi pertanyaan, hari terbaik di tahun 2020 menurut Dokter Tirta itu kapan? Ketika aku ketemu sama anakku akhirnya di Oktober, itu aku akhirnya ketemu anakku yang pertama kedua karena jarang banget, September pas Solveig, jadi sekitar tengah September akhirnya aku bisa ketemu anakku lagi. Ketemu keluarga nggak boleh kan, karena kan bisa menjadi pembawa virus saya. Walaupun aku swabnya negatif terus. Karena aku posisi udah bercerai kan Pak, jadi aku tidak mau gagal sebagai bapak. Aku pernah gagal jadi kepala keluarga karena perceraian di 2018.
tapi aku nggak mau gagal jadi bapak. Jadi pertemuan dengan anak yang bisa aku lakukan tiap minggu tuh 9 bulan nggak ketemu, Pak. Wah, the best thing in my life di 2020 tuh menurut aku nih, ketika aku berhasil mengadakan event pertama di pandemi, yaitu Solveig, 15.000 orang datang sesuai protokol, dan aku ketemu 7 hari 7 malam sama anakku non-stop. Dan itu adalah momen dimana tidak bisa tergantikan, nggak bisa diganti sama yang lain. Ya itu keluarga nomor 1 lah ya berarti ya. Dan ya semoga kita sehat-sehat semua tahun 2021 bakal lebih baik lagi dari tahun 2020. Kita barengan sama Dr. Tirta. Terima kasih banyak nih ya udah pengen ngobrol-ngobrol barengan sama kita, Dok. Udah banyak banget ilmu yang dikasih tahu sama Dr. Tirta. Satu lagi nih, Dok. 2020 kasih 3 kata. 3 katanya apa? Musibah, hikmah, pencerah. Itu dia. Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, Dr. Tirta.